Ini gara-gara umat Islam meyakini Islam sudah sempurna, itulah yang menyebabkan umat Islam sekarang sudah tidak lagi berpikir. Tuhan. Nah, saya mau tanya kepada saudara. Kalian kemari suara dia lebih ini. Diajak saya atau mau sendiri? Mau sendiri ya. Oke. Nggak ada yang paksa? Nggak ada. Ya. Mau sendiri semua? Mau cari Tuhan Yesus ya. Jadi yang apa maksud saya, ini pelayanan lanjut besok atau berhenti? Oke ya. Iya, kita dilindungi ya pasal 29 ya untuk kita beribadah ya. Iya. Ya, jadi saudara mari kita doa ya. Termasuk juga undang-undang tentang penistaan agama bagi saya menjadi masalah. Jadi ini penistaan agama ini jangan-jangan ini alat bagi mayoritas untuk menekan minoritas sebetulnya. Bisa terjadi nggak Pak Armando? Undang-undang iya, alat yang dipakai oleh mayoritas untuk menekan kelompok minoritas. Dan tidak seimbang akhirnya. Kalau iya kan seperti itu. Kemudian juga ini gara-gara umat Islam meyakini Islam sudah sempurna, itulah yang menyebabkan umat Islam sekarang sudah tidak lagi berpikir. Karena sudah sempurna, selesai. Pak Tato, ketika Anda sudah merasa kaya, masih rajin usaha enggak? Enggak. Kalau Anda sudah merasa pinter, masih belajar enggak? Enggak. Nah, umat Islam karena melihat agamanya sudah sempurna berdasarkan firman Tuhan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, yang semacam itu berakibat umat Islam merasa sudah tidak perlukan revisi, tidak perlu penyempurnaan, tidak perlu pembekuan ayat-ayat karena sudah sempurna. Malah tidak boleh, harus diimplementasikan secara letterlek apa adanya. Ancamannya, kalau orang membuat undang-undang bertentangan dengan hukum Tuhan, maka dia disebut orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul. Nah, saksinya apal semua kan? Ada lagi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika zalimun, betul? Ada lagi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Fasik, zalim, kafir. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian, ketika kerajaan Saudi mengeluarkan undang-undang anti perbudakan, itu pun bukan kesadarannya Saudi memperbudak, bukan, tapi karena dipaksa oleh Amerika. Kalau tidak dibebaskan perbudakan dari Saudi, Amerika tidak akan membantu Saudi, baik ekonomi maupun persenjataan. Akhirnya keluarlah undang-undang larangan perbudakan. Itu didemo oleh para ulamanya tuh, dengan alasan bagaimana raja melarang perbudakan, Islam tidak melarang kok. Oh, jadi begitu. Jadi menurut Tuhanmu, manusia itu boleh dijual, manusia boleh dibeli, boleh beli perempuan, ya boleh beli perempuan. Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kamu tidak mampu kawin dengan perempuan merdeka, 4, nggak kuat, ya 1 saja. Kalau nggak bisa, udah beli budak saja. Apa benar Tuhanmu memperbolehkan kamu beli budak perempuan, lalu kamu pakai, lalu kamu jual lagi, tukar tambah dengan yang lain? Apakah Tuhanmu seperti itu? Di Indonesia juga, Bapak Ade Armando, ketika pemerintah Indonesia membuat undang-undang pernikahan, iya kan, atau undang-undang perkawinan, di situ melarang adanya pemaksaan nikah. Dalam kitab fikihnya,
undang-undang Islamnya, anak perempuan yang masih perawan, ya, walinya adalah bapak kandung, itu punya hak paksa, namanya wali mujbir. Suka tidak suka dikawinkan oleh bapaknya, sah. Oleh negara dilarang, di demo kok oleh para kiainya. Bagaimana Pak Harto bisa melarang sesuatu yang tidak dilarang Tuhan? Oh, jadi perempuan itu manusia bukan sih? Kayak kambing aja dipaksa kawin. Ya, seperti itu. Kenapa manusia mereka terjebak semacam itu? Karena mereka meyakini Islam sudah sempurna. Padahal kalimat sempurna yang mereka yakini itu dari salah tafsir juga. Al-yawma akmaltu itu artinya hari ini kusempurnakan. Terjemahnya bukan kusempurnakan. Hari ini kucukupkan. Sudah cukup. Iya kan? Nah, mereka bukti bahwa Islam sebagai sempurna, telah sempurna, maka setelah Nabi Muhammad tidak akan ada nabi yang lain. Khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Karena Islam sudah sempurna, maka inilah nabi terakhir. Setelah itu tidak ada nabi lagi. La nabiyya ba'dah. Oke? Saya jelaskan. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi, betul. Saya juga meyakini, tapi bukan kesempurnaan, bukan ditutupnya kenabian disebabkan sudah sempurna. Tutupnya kenabian itu adalah usia manusia sudah saatnya disapih, tidak perlu menyusu wahyu terus menerus dari langit. Pakai otak dong sekarang waktunya, jangan menunggu wahyu terus. Udah selesai itu mah. Itu maksudnya Khatamul Anbiya wal Mursalin itu bukan sudah sempurna, tapi kedepannya silakan menggunakan akal pikiranmu. Jangan bergantung minta disusuin dari langit terus. Sampai kapan nantinya? Betul nggak? Nah, itulah makanya kita kembali lagi bahwa Nabi terakhir bukan sebagai bukti kesempurnaan Islam, tetapi sebagai cara Allah menyapih manusia bahwa setelah ini jangan berharap akan kami susui lagi dengan wahyu dari langit. Silakan ke depan berpikir dengan otakmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bawa tim banyak ya yang mau ikut tadi dari daerah ya. Iya. Udah ditutup ya? Udah ketutup kan? Oh, udah. Ya, saudara Bapak sekalian, kita tim ada 9 orang ya. Selain abdi dalam ya, yang dari luar ada 9 orang tim. Nah, mereka sudah kumpul banyak ya. Nah, mereka sudah menunggu kita karena mereka pasti butuh lah ya siraman rohani, kesejukan, terus kita bantu ya untuk makan susu anak bayi-bayi ya. Bagaimana kalau kita nggak datang coba ya? Coba kalau kita nggak datang, kemana mereka ini? Kasihan lah, udah nunggu mereka ya kan, kasihan mereka udah nunggu ya. Metanoia, tetapi masih ada lagi ya di mobil orang lagi jalan ke sini, masih baru sampai Pasar Senen ya. Sebentar lagi kita ibadah jam 2 langsung tank, ini udah jam 2. Oke. Berdiri. Bareng aja main gitar. Ini kita bawa tim ini ya. Nah, ini tim kita. Namanya tim Metanoia. 1, 2, 3. Ucapkan dong, salam. Salam. Nah, ini kita bawa tim ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini itu satu lagi ya. Tim. Ya tapi udahlah, itu yang satu dia berdiri situ nggak apa-apa ya. Nah, itu ada lagi. Jadi kita berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang Roh Kudus Nah, dari kita aja udah 10 orang ya. Iya. Sebenarnya saudara
saya sudah hampir tidak datang nih kemari ya. Iya. Gak usah harus saya ceritakan ya. Nah, tetapi istri saya, dia bilang, masa Kak kita mau berbuat baik harus takut, masa kita berbuat baik dihalang-halangi? Tidak. Wah, langsung dia persiapkan ya. Malam-malam jam 12 sudah bekerja ya untuk konsumsi yang kita nanti akan nikmati ya. Iya, jam 12 malam. Jam 12 malam udah kerja sampai pagi baru selesai, saudara. Dengan sorak-sorai buat Tuhan. Bisa sih. Ya. Nah, saya mau tanya kepada saudara. Kalian kemari Suara dia lebih ini. Ayo, diajak saya atau mau sendiri? Mau sendiri ya. Oke. Nggak ada yang paksa? Nggak ada. Ya. Mau sendiri semua? Mau cari Tuhan Yesus ya. Jadi yang apa maksud saya, ini pelayanan lanjut besok atau berhenti? Oke ya. Iya, kita dilindungi ya pasal 29 ya untuk kita beribadah ya. Iya. Iya, jadi saudara mari kita doa ya. Kita doa ya. Ya. Sini boleh? Kayak kemarin. Hah? Iya, kayak kemarin. Sebentar ya, biar dengar suara saya. Jangan dipocong kamu. Ya. Jangan. Oh, memang gitu ya. Ya. Salam. Haleluya. Haleluya. Ya, dalam nama Yesus. Kenapa tuh? Haleluya. Ayan. Epilepsi. Ya. Dalam nama Yesus ya. Oke ya. Kita memuji-muji Tuhan ya. Kita doa dulu. Hadirat urapan kuasa-Mu Tuhan bekerja atas kami semua yang hadir di tempat ini. Tidak ada iblis, setan, kuasa gelap yang bisa mengganggu. Karena kami tahu Tuhan lebih besar daripada setan, daripada iblis, daripada roh jahat. Kami percaya Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama di muka bumi harus tunduk kepada namanya. Oleh karena itu kami minta perlindungan Yesus. Karena kami di sini berbuat yang baik. Amen. Untuk kerohanian kami, untuk kebaikan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang baik. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah darah-Mu yang kudus melindungi kami. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman roh teritorial beserta antek-anteknya di udara yang coba ingin mengganggu, menghalangi, menghambat, kami usir, tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mulai pesta anak domba Allah ibadah hari ini. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ya Pak, oke Pak. Bapak datang ini siapa yang ngajak? Saya suruh apa datang sendiri? Datang sendiri, nggak dipaksa kan? Nah. Haleluya. Siapa Pak? Ayo Pak. Haleluya. Mari kita fokus untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kita serahkan sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Amin. Jangan ada yang bermain-main ya. Kita harus menyembah Yesus yang dengan luar biasa. Aja, kayaknya. Pak Freddy main gitar. Biar kelihatan orang. Ayo kita bernyanyi. Gitu. Ku buka hati ya. Dari rapnya langsung. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kita nyanyikan dari awal, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku,
mengalir dalamku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pelikanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi katakan, ku buka hati dengan sungguh-sungguh. Ku buka hati, buka hatimu, biar Yesus yang mengambil alih dalam hidupmu. Yesus menyatakan kuasanya terhadapmu. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan. Sungguh-sungguh buka hatimu untuk Tuhan Yesus. Di hadirat-Mu, rasakan hadiratnya. Alih seluruh hidupku di altar-Mu.
di altarmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu, di altarmu menyembahmu. Yesus, haleluya. Kau yang dahsyat, Kau yang mulia, Kau yang kami agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus yang dahsyat, Yesus yang luar biasa. Haleluya. Engkau yang layak kami sembah, Kau yang kami layak Tuhan kami tinggikan. Sebab Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau kudus. Hadiratmu kudus, Engkau kudus, kudus, Yesus. Jesus, glory, haleluya. Dia jama, dia jama, segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi dia jamah, dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hati. Siapa yang jamah kita? Yesus Kristus namanya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi mbak. Saya lagi katakan dia jamah. Buka hatimu, dari Yesus mengambil alih dalam hatimu. Dia jamah, dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah ku jadi baru. Berikan kemuliaan kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau memuji-muji Tuhan Yesus, amin. Apa lagu kita ya yang kalian mengerti? Haleluya. Lagu kita yaitu Bangkit Serukan Nama Yesus sajalah ya. Ya, karena itu yang kalian pahami kan. Ayo, 1, 2, 3 ya. Bangkit, serukan nama Yesus.
maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Kita lagi sekali lagi bangkit ya. Mari kita bangkit terus menerus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Ku menang, ku menang. Ku menang di nama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ada kuasa, kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah, darah anak domba Allah. Haleluya, haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hatiku Percaya. Haleluya. Dari refnya langsung, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, berharapanku hanya padamu. Kita ulangi sekali lagi. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, berharapanku hanya pada hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya dengan sungguh-sungguh. Hatimu harus percaya bahwa Dia sanggup melakukan yang luar biasa. Percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, 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 haleluya. Dahsyat luar biasa Yesus, puji-pujian kami. Dahsyat luar biasa Tuhan, Engkau bertakhta di atas puji-pujian kami. Tuhan Yesus, kami menikmati, kami merasakan, kami mengalami ada kelepasan, ada kebebasan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan. Luar biasa Yesus kami, ajaib, dahsyat, luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan, pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kalau ada kuasa-kuasa gelap, iblis, setan, roh jahat beserta antek-antek udara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat kebenaran firman Tuhan disampaikan, kami usir, tolak, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Saudara, tadi lagu kita Aku Percaya. Terus tadi selesai saya doa, yang percaya katakan amin. Artinya saya datang kemari hanya ingin melayani yang percaya. Haleluya. Anda percaya? Iya, makanya saya datang. Haleluya. Kalian kemari apa saya suruh? Serentak. Kalian kemari apa saya suruh? Kalian kemari mau sendiri? Iya. Apa besok kita tutup aja ini? Jangan. Haleluya. Haleluya.
Saudara ya, tantangan kita berbuat baik itu banyak. Tuson ya, tuson. Nah, jadi biar tahu. Margaha, Tampu Bolon ya. Nah, Tuhan berkati ya, dalam nama Yesus ya. Ya, iya, iya. Jadi supaya tahu ya, kita di sini berkumpul ya, bukan kita berbuat hal-hal yang nggak baik ya. Jadi makanya saya katakan tantangan kita kalau berbuat baik itu banyak ya. Banyak orang yang mungkin nggak suka sama kita, tapi luar biasa istri saya ini menguatkan. Dia katakan jangan berhentikan pelayanan di sana, jangan berhenti, lanjut. Sampai saya doa tanya sama anak saya yang masih TKB ya, 5 tahun ya, TKB. Iya, saya bilang, Mordekai, ini ada persoalan gini Mordekai. Ada orang datang ke sana Mordekai, ganggu-ganggu Mordekai. Pelayanan papi yang di kolong Mordekai. Ini papi berhentikan atau gimana? Lanjut Pak, jangan berhenti. Kenapa? Kita harus mengasihi mereka Pak, kasihan Pak. Ada yang pakai tongkat katanya. Oh luar biasa, di situ saya semangat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Anak kecil loh, baru umur 5 tahun ya, 5 tahun ya. Saya dapat kekuatan dari dia. Ya nanti yang nggak tahu tanya sama Saudara Martin lah. Kenapa kok Pak Lubis ngomong gini ya? Jadi biar betul-betul tidak ada rekayasa. Saya tidak ada cerita sama saudara, ada begini. Tapi intinya ketika kita berbuat baik, banyak orang yang tidak suka. Mungkin iri, dengki. Karena dilihat si Lubis makin ganteng, ya kan? Wah, si Lubis makin sehat. Yang lain udah stroke, ya kan? Udah merot, ya kan? Saya makin sehat. Mungkin iri, mungkin dengki. Makanya saudara, kalau ada iri dengki, harus dibuang dari kita. Amin. 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 Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa ya. Nah, ini juga ada. Ambon sini. Maaf Pak, Ambon, Pak Ambon. Sini. Ya, nanti tanya Martin kenapa saya panggil-panggil begini supaya tahu ya. Nah, ini Bapak dari Ambon. Luar biasa. Bapak saya undang kemari apa datang sendiri? Datang sendiri. Udah sering kesini ya. Luar biasa. Iya. Ya, jadi semua datang kemari karena kesadaran. Ya. Bukan karena saya panggil-panggil, bukan karena saya undang-undang, tidak saya kasih selebaran. Kalian datang sendiri. Amin. Nah, silakan duduk ya. Ya. Ya, yang plan-plan Tuhan di depan boleh, duduk di depan boleh. Ini khusus ya, kami ada 10 orang datang ya. Karena kasih kami kepada kalian. Amin. Iya. Ngumpulkan orang ya. Jam segini 10 orang bawa begini nggak gampang. Karena mereka ini itu bekerja. Yang baju merah kerja, ditinggalkan kerjaannya. Selesai ini dia akan masuk kantor lagi. Itu lagi pekerja yang topi putih, ditinggalkannya. Sebentar lagi datang lagi. Ini harusnya dinas, ditinggalkannya. Itu bapak itu tuh harusnya dinas, ditinggalkannya. 2 yang dinas di sini ditinggalkannya, saudara. Ya, ikut ke sini karena mengasihi saudara. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan dong. Ya. Nah, jadi saya mau bicara kasih ya. Kasih itu ada 4. Ada 4 ya. Kasih eros. Kasih eros ini gini loh. Kalau kau kasih aku kasih kau. Sorry ya. Kalau kau mengasihi aku kasih kau. Tapi kalau benci aku benci kau. Itu kasih eros. Ya. Terus ada kasih namanya storge ya. Nah, itu hampir-hampir sama lah ya, supaya jangan lebih di sana pembahasan kita. Terus yang ketiga, nanti di minggu yang akan datang saya akan jelaskan lebih detail ya, supaya saya persiapkan ya materinya ya. Yang ketiga itu namanya kasih filia. Ya. Filia ya. Yang keempat kasih agape. Nah, kasih agape inilah kasih Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ya. Nah, kasih agape itu kasih tanpa minta imbalan. Jadi kita berbuat baik sama orang nggak minta imbalan. Ya. Kita berbuat sama orang, kita nggak minta supaya orang itu berbuat baik sama kita. Terus gimana dong Pak? Mana bisa kita terus berbuat baik?
Lah, yang balaskan tuh Tuhan. Jadi bukan manusia yang membalaskan kebaikan kita. Yang membalaskan kebaikan kita Tuhan. Makanya sampai hari ini keluarga saya, ya, istri 1, anak 5, sekolah semua, ya 1 yang mengikut saya, yang 4 masih sekolah, SMA, SMP dan yang lain-lain, ya, terpelihara dengan baik. Gaji saya sebulan 30 hari. Bonusnya makian, cacian, fitnahan. Ya. Tapi sampai hari ini keluarga saya terpelihara. Itu karena saya tidak dengki, tidak benci, tidak dendam, tidak sakit hati, iri melihat keberhasilan orang lain. Yang sudah katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, oleh karena itu kita ini harus betul-betul, ya, bisa berubah, ya. Jadi hidup kita ini harus berubah. Karena firman Tuhan bilang begini, ya. Saya akan bacakan, ya. Hidup kita harus berubah. Ya. Saya akan bacakan sebentar, ya. Ya, saya matikan wifi-nya dulu, ya. Iya. Saya akan bacakan, ya. Di dalam 2 Korintus 5, ya. 2 Korintus 5 ayat 15. Ayat 17, ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Luar biasa. Lancar Bapak ini, ya. Oh, jadi yang lama sudah iya, yang lama itu apa? Dendam, sakit hati, benci, iri, dengki, dan seterusnya, ya. Masa saya berbuat baik begini difitnah? Padahal saudara semua senang nggak sih ngeliat saya? Nggak, yang jujur, kalau nggak senang besok saya nggak datang lagi. Senang nggak ngeliat saya? Senang. Kalian kalau minggu besok saya nggak datang lagi, sedih atau nggak sedih? Ah, ini nggak serentak, udah nggak datang lagi saya besok. Bener, sedih atau nggak? Iya, biar tahu loh ini yang fitnah-fitnah ini, ya. Sedih atau nggak sedih? Sedih, ya. Saudara, kita kemarin itu perjuangannya berat. Tapi karena Tuhan baik, semua disiapkan. Amin. Iya. Kemarin bukan kita mengharapkan pamrih, mengharapkan bantuan, mengharapkan orang harus tolong kita. Enggak. Kita kemarin dengan niat baik. Itulah kasih. Amin. Amin. Makanya orang dalam Kristus Yesus itu kasihnya tinggi. Ya. Kasihnya luar biasa. Tapi kalau orang di luar Yesus tuh suka iri, suka dengki, suka benci, suka kesel. Kalau ada kalian yang masih seperti itu, hari ini aku minta bertobat. Nggak ada tepuk tangan nih kayaknya ini. Aduh, apa nggak mau bertobat? Ya, iya. Jadi luar biasa saudara. Ini tim kita ada 10 sekarang, kalau nggak salah 9 apa 10 ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nah 9. Ya sama yang wanita 10 lah ya. Nah, bukan mudah ya. Mereka bisa datang kemari. Mengumpuli mereka juga bukan gampang. Ya. Tapi karena mereka mengasihi. Yang juga katakan amin. Iya. Saudara, jadi nanti semua orang akan berhadapan dengan Kristus. Saya bacakan ayatnya. Ya. Saya akan bacakan di sini ya. 2 Korintus ya. Nah, saya akan bacakan ya. Iya. Sebentar. 2 Korintus pasal 10 ya. Bentar. Nah, saya bacakan ya. Mana dia ini? Ya. 2 Korintus. Ya, ini kemarin saya baca ini. Ya. Sebentar ya. Oh iya ini 2 Korintus 5 tetap ya. Tapi ayat 10 ya. Iya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Jadi saudara, kita semua bertanggung jawab masing-masing kepada Tuhan. Amin. Iya. Jadi nggak ada ya
yang kita bisa menanggung kesalahan orang lain, menanggung dosa orang lain. Ya kita berhadapan sendiri masing-masing sama Tuhan. Karena semua akan berhadapan. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Kalau kita jahat, dapatnya apa? Hah? Hajaran Tuhan ya, maut. Terus apa lagi? Karma. Terus apa lagi? Tuh, topi putih. Kalau kita buat jahat, kita dapat apa? Karma, dosa. Apa lagi? Ganjaran. Apa lagi? Ya kan? Nah, tapi kalau kita berbuat baik, kita dapat apa dari Tuhan? Berkat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan ya. Iya. Jadi dapat berkat ya. Makanya kita nggak boleh buat jahat. Kita nggak boleh juga iri, dengki, ya, sirik, haleluya, nggak boleh, ya. Jadi kalau ada orang berhasil, kita bersyukur, amin. Karena ada orang susah ngeliat orang senang, senang ngeliat orang susah. Nah itu dia. Nah, ini orang ini lagi nyanyi-nyanyi nih, senang nih. Ku ganggu-ganggu lah ini, supaya nggak datang lagi. Biar si Lubis ini gemetaran, kan gitu. Iya, jadi tadi malam saya datang ke kumpulan anak-anak ya di sana ya. Terus saya tanya sama mereka, besok mau nggak ada ibadah atau nggak usah? Ada apa katanya ya. Makanya saya datang. Kalau mereka bilang kemarin nggak usah, saya nggak datang. Ya, kalau ada orang minta didoain, ya, terus kita nggak doakan, salah nggak? Salah. Kalau ada orang minta doain, kita harus doain atau enggak? Harus doain. Kita tanya enggak, kok agama apa gitu? Enggak. Boleh enggak? Misalnya kalau ada orang entah agama apapun, dia datang ke saya, doain saya Pak. Terus jawaban saya apa kira-kira? Kira-kira saya doain atau tidak? Doain. Betul enggak? Iya. Makanya tadi ada bapak kan, saya lihat dia gini terus. Kenapa kau puyeng? Saya doain. Tadi barusan. Ya kan? Berharap dia tidak puyeng lagi. Amin. Makanya dia bisa ada noh. Tadi dia puyeng gini terus. Habis doain nggak puyeng. Iya. Kalau saya lihat sih apanya namanya, kulitnya sih kayak, maaf ya, kulitnya kayak Ambon. Iya, saya nggak tahu lah dia. Saya nggak tanya, kau suku apa? Agama apa? Kok nggak saya tanya. Kau mau nggak didoain? Iya. Sakit Pak, pusing kepala saya Pak. Ya. Nah jadi saudara, jangan kita sok tahu tapi nggak tahu. Ya, karena banyak orang merasa pintar tapi nggak pintar merasa. Merasa pintar tapi nggak pintar merasa. Sekarang kalau ini saya tutup ini, berapa orang di sini yang nunggu-nunggu akan menderita. Saya juga kaget tadi. Iya kan? Kenapa? Karena saya lihat kok sepertinya sepi. Ayo kita balik. Si Martin pun nggak ada. Saya bilang, kita balik. Terus si Cesar turun. Dia bilang, banyak Pak, udah penuh. Langsung turun kita. Ya? Iya, coba kalau saya nggak datang, kira-kira kalian kecewa nggak? Kecewa. Dengar tuh, bertobat lo, bertobat. Nah, mungkin saudara bingung ngapain sih lu di sini ya? Karena ini akan dimasukkan ke sosial media supaya orang-orang seperti itu bertobat. Yang iri ngelihat orang nyanyi-nyanyi memuji Tuhan, iri dengki. Iya kan? Iya. Coba cari-cari kesalahan. Wah, apa ini? Salah dia nih. Apa dia salah dia nih? Supaya ku penjarakan dia. Apa salah dia? Ngeri kali manusia ini ya. Jahat otak manusia ini ya. Jahat sekali loh. Makanya kemarin itu saya cari itu siapa itu yang ngomong itu. Ada yang ngomong di sini dia, di sini ngomongnya. Dia bilang diwawancara itu sama ada orang datang tuh. Ya, kemari. Ya, ngaku-ngaku tim apalah itu ya.
ya kan? Yang jelas dia bilang, kamu ini ya, disuruh bersaksi lah. Dia bilang, ya saya sama pendeta disuruh ya dibaptis. Kalau saya baptis kasih 500.000, kata pendetanya kasih 500.000. Saya, wih, kacau ini. Karena dia bilang, inilah tempat Shirley Lewis, inilah tempat Shirley Lewis, markasnya. Jadi dia mau cari kesalahan. Orang itu waktu itu nggak jawab. Di video yang berikutnya, barulah dia bilang, yang ngomong itu katanya si Pak Tahir. Ya, Tahir ya. Apa itu? Nanti kalau saudara, tapi sini sayang sih nggak ada yang punya handphone ya, jarang ya. Ya jarang. Tapi kalaupun ada 1-2 orang, ya. Oh ini yang tamu kita pasti ada, ya. Ini kok bapak lu besar ini kayaknya lain. Iya lain ini. Tapi nggak lama kalau ini. Iya. Jadi kami cari itu. Tahir apa bro? Di depannya? Sri. Sri Tahir. Ternyata dia pernah menjabat ya di kepresidenan sebagai tim apa gitu ya, penasihat apa pertimbangan kalau saya nggak salah. Terus dia orang kaya, Mayapada sana, yang punya Mayapada itu di Sudirman, ya. Itu dia bilang, ya, wah saya bilang, kok begini orang? Saya pikir begitu kan? Wah saya cari di Google, mana kantornya? Saya datang. Elit, kantornya elit. Ya, satpamnya ketat. Mau ketemu, saya bilang, Pak Tahir, Sri Tahir. Seharusnya kita parkir tuh ke bawah tuh. Sulit lah, kalau di bawah sulit di basement. Tapi karena saya bilang ketemu Pak Sri Tahir, ditaruh parkiran di VIP. Jadi keluar lobi langsung ke situ. Ya kan? Terus saya di satpam ditanyain, ada urusan apa? Ini penting, saya harus sampaikan ke beliau. Oke, telepon. Tapi yang turun sekretarisnya. Saudara. Memang ada apa Pak? Dibawa kita ke ruangan kantor kecil. Memang ada apa Pak? Karena banyak pendeta datang tuh bawa proposal. Pendeta banyak datang tuh minta duit. Saya enggak. Bu, saya bilang, saya mau nolong Pak Tahir. Saya datang kemari mau menolong dia. Karena saya lihat di Google dia Kristen. Kenapa ada Pak? Ini ada video. Katanya Pak Tahir tuh paksa-paksa orang baptis, kasih 500.000. Orang-orang yang Islam dikasih 500.000. Katanya begitu buat kata video ini. Saya bilang begitu, ya kan? Oke Pak, minta videonya, kasih linknya, terus minta nomor bapak. Sampai sekarang saya belum ditelepon memang. Ya orang sibuk begitu kan. Ya entah kapan dilihat video itu. Sampai sekarang orang itu saya cari siapa dia. Terus ada nggak kalian yang pernah saya baptis terus saya kasih uang 500.000? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Terus ada nggak kalian, kamu mau nggak dibaptis saya kasih 500.000? Ada nggak saya pernah ngomong gitu? Nggak ada. Iya kan? Waduh, ngeri lah. Ngeri, jahat orang kalau nggak punya Yesus, jahat saudara. Makanya harus punya Yesus. Kalau nggak punya Yesus, itu dia, jahat dia. Jahat itu. Nanti dia berhadapan dengan Yesus, jahat. Tapi saya juga berdoa biar Pak Tahir nonton video itu. Karena itu jelas pidana. Kalau Pak Tahir lapor, habis sana itu. Kalau saya yang disebut namanya, saya lapor. Tapi kan bukan saya. Orang saya pun nggak pernah. Ngapain saya tawar-tawari saudara apa baptisan? Ya kan? Pendeta bodoh yang nawar-nawari orang baptis kasih 500, kasih 500. Emang hati orang dia tahu. Ada orang bilang gini, Pak, Bapak baptis orang Islam. Enggak, saya nggak pernah baptis Islam. Terus baptis Kristen pun nggak pernah. Terus baptis orang yang percaya Yesus, yang setuju katakan amin, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Walaupun dia Kristen nih, banyak Kristen nih. Ini si Martin belum mau saya baptis. Nggak mau dia. Ya kan? Pernah saya tawari nggak? Duit? Enggak. Haleluya. Jadi memang kalau orang nggak punya Yesus, nggak ada kasih. Iya. Malah orang itu datang lagi menemuin Martin. Itu malamnya saya langsung investigasi kemari. Orang itu bilang, tapi sayang si Martin kok nggak langsung kamu.
kenapa kamu menghina, kan gitu. Itu udah pidana harusnya. Karena dia bilang orang Kristen ngasih setan. Lah, kalian di sini nyembah setan atau nyembah Tuhan? Yang kencang, menyembah setan atau menyembah Tuhan? Iya. Nah, ini anak kecil aja tahu ya. Luar biasa. Luar biasa, anak kecil loh. Luar biasa memang ya. Itulah saudara, kalau kita nggak punya Tuhan. Makanya saya bersyukur ya, saya bisa melayani di sini. Banyak orang nggak tahu. Melayani di sini, ini saya sudah 6 tahun kalau orang tahu. Ada yang bilang 7 bulan, tidak salah. Kita dulu layani di sono. Terus Covid 2017 bulan berapa itu? Ada nanti di YouTube-nya yang awal. Terus Covid 2019. Betul nggak? Covid, kita nggak boleh berkumpul lagi kan? Iya, sempat berkumpul berkali-kali, tapi akhirnya nggak boleh. Udah. Nah, disitulah stop 2 tahun kalau nggak salah. Nah, baru pelayanan lagi. Iya, kita sudah aman damai kok. Hampir 6 tahun di sini aman damai, nggak ada yang ganggu. Tiba-tiba ada orang ganggu. Saya dengar dari Medan lagi. Waduh. Iya. Masa dibilang si Martin mengasihi iblis? Iya kan? Aduh. Si Martin dibilang mengasihi iblis. Karena ditanya begini. Kamu perintah Tuhan apa? Mengasihi. Mengasihi apa? Musuh. Musuhmu siapa? Iblis musuh nggak? Musuh. Berarti kau mengasihi iblis dong. Ini kan permainan anak TK. Iya kan? Ini permainan anak TK. Iya. Masa pertanyaan seperti itu? Saudara, luar biasa ya kalau sekarang masih bisa saya hadir. Ini mujizat Tuhan. Amin. Iya, ini saya di hadapan Tuhan. Hari Jumat atau hari Sabtu, saya telepon-teleponan dengan Poltabes Medan. Poltabes Medan. Terus gimana? Ceritanya singkatnya, ya kalau saya datang dia welcome lah. Ya kan? Saya berpikir, wah kalau saya datang ke sana lumayan ini. Dapat pelayanan, di polisi lagi kan, dapat duit. Lumayan ini. Tetapi hati saya tertuduh. Kenapa? Karena saya udah komitmen, hujan-hujan pun saya datang kemari. Betul atau betul? Hujan-hujan pun saya datang, hujan deras. Saya datang kemari. Itu tandanya hamba Tuhan yang benar. Kalau hamba Tuhan yang nggak benar, hujan dia nggak mau datang. Iya kan? Iya. Waduh. Ya, walaupun waktu itu pernah terjadi ya. Saya pelayanan di mana itu? Pelayanan di Bangka Belitung. Ya, ketemu Kapolda Bangka Belitung. Ya. Terus karena satu lain hal, pesawat nggak bisa terbang. Kami nggak bisa pulang pada waktu itu. Akhirnya saya bilang sama istri saya, gimana ya hari Kamis, anak jalanan, gimana ya mereka yang di kolong gimana, apa berhentiin saja? Istri saya bilang, kenapa? Kamu sanggup? Sanggup. Wah, kan saya berpikir kalau nanti datang ada laki-laki ganggu-ganggu, kan gitu. Saya lihat di WA saya, sama istri saya WA saya, hasil ibadah mereka WA, dibawa anak kecil, anak saya kecil-kecil dibawa. Bayangkan saudara. Itulah kalau kita sudah hamba Tuhan, kita nggak takut. Padahal resiko itu kan, resiko. Anak kecil, ya kalau misalnya memang orang yang selalu tinggal di sini sih nggak ada masalah. Kalau dibilang, oh ini anak si Lubis ini, kupelintir dulu, kupelintir. Iya kan, luar biasa. Kalau yang tahu peristiwa ini kayak si Martin, dia pasti tertegun lah. Ada ibu ini pun tahu peristiwa inilah. Ibu ini ada beberapa orang. Iya. Ibu doain nggak saya? Doain. Ibu doain nggak saya? No. Bapak ini. Bro lah bro ya. Doain nggak? Doain. Doain biar apa? Biar berhenti atau lanjut pelayanan? Lanjut. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yang meriah, yang meriah. Yang meriah.
Saudara coba kalau kita di sini bengong-bengong, ya kan? Mau ngapain, betul nggak? Ya kan? Lebih baik kita kumpul, ada sukacita, ada damai sejahtera, betul nggak? Amin? Amin? Iya. Jadi, saudara Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini saya hanya mau pastikan saja bahwa saudara ini masih suka kumpul untuk mendengarkan arahan saya atau tidak. Ternyata semua masih ya? Masih, luar biasa. Ini rame, nggak hadir rame, betul nggak? Iya, iya kan? Sekarang gini saudara, saya buat baik nih, bantu orang, terus ada orang lain, wah dia begini, dia merayu-rayu orang dengan 500.000 supaya dibaptis, misalnya gitu ya kan? Terus tapi dia nggak buat apa-apa. Kira-kira bagus yang mana? Kira-kira coba, hai bu, bagus yang mana bu? Oh ya, bagus yang berbuat baik ya. Iya, gini loh, ada ayatnya loh. Ada ayatnya ya. Saya akan baca ya, sebentar ya. Di Filipi ya. Filipi pasal 4 ya, ayat 5 ya. Iya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah ini kebaikan kita ini harus diketahui orang. Tuhan sudah dekat. Lihat itu, Israel perang sama Lebanon, Hamas, Houthi, Yaman perang sama Inggris, sama apa lagi? Amerika, ya kan? Wah, untung kita tinggal di Indonesia, saudara. Kalau kita tinggal di Timur Tengah, waduh, kita duglak-duglak malam. Gaza sudah ludas semua jalur Gaza. Gaza utara selatan habis gedung-gedung. 26.000 meninggal dunia. Bayangkan. Ya kan? Saya akan bacakan ya. Ya, nanti tanda-tanda itu ya. Baru ini saya bacakan dulu tentang baik ini ya. Supaya orang-orang yang dengar ini bertobat. Ya. Nah, di sini di dalam apa di sini ya? Nah, apa ini? Ayat yang ke Galatia ya. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita menuai jika kita tidak menjadilah lemah. Jadi jangan jemu-jemu kita berbuat baik. Amin. Bahkan saudara, kalau kita tahu ya saya akan baca ya. Di dalam Yakobus. Ya. Nah, besok-besok kita baru masuk pelajaran lagi. Ini yang ringan-ringan dulu ya. Nah, Yakobus ya. Yakobus pasal 4 ayat 17. Tetapi saya baca ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kalau saya tahu buat baik ini, terus saya nggak buat, saya dosa. Makanya saya harus konsisten. Amin. Jadi saya mau tanya sekali lagi, ya. Ya kan tadi nyanyi, kalian kan nyanyi tadi. Nyanyinya Aku Percaya kan? Ya kan? Kalian kumpul di sini karena percaya atau karena yang lain? Oh, saya percaya sama Tuhan Yesus, Bu ya? Wah, ini percaya sama Tuhan Yesus. Iya kan? Bukan karena pingin minta bantuan-bantuan kan? Karena percaya ya? Oh, bukan sorak-sorai buat itu. Iya. Saya ikutin ngomong ibu ini aja, dia percaya Yesus katanya. Ya? Ya? Nah, terus ini ya. Saya bacakan ya, 2 Korintus 5 ya. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi berbahagialah kalian yang percaya walaupun kalian gak melihat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Ya, kita bangkit berdiri. Kadang-kadang begitu ya. Kalau kecepatan nggak enak ya, pinginan duduk terus. Tapi kalau kelamaan pantat pun panas. Duh, panas pantat panas. Hah? Apa? Iya.
Ya. Ya, jadi oke ya. Kita berdoa ya. Doa. Ya, ikutin doa saya ya. Supaya kalian kalian yang mau ikuti dalam hati, yang mau apa, yang penting di sini orang percaya atau orang tidak percaya? Orang percaya kan? Iya, orang percaya. Makanya hanya orang percaya aja yang ikut ya. Yang nggak percaya nggak usah ikut ya. Yang percaya saja ikut. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kehidupan kepada kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dengan kuasa dari Yesus kami dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, dari murka Allah. Hari ini kami percaya kami sudah diselamatkan. Kami tidak takut. Kalaupun hari ini kami mati, pasti masuk surga. Kami bersyukur Tuhan, bukan karena kami lebih baik, bukan karena kami lebih saleh, tapi karena Tuhan mengasihi kami. Kami diselamatkan karena kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami percaya. Amin. Oke, kita doa ya buat makanan ya. Tuhan Yesus kuduskan, sucikan apa yang kami makan menjadi sehat. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Buat yang kemarin saya janji susu buat anak kecil, mana? Sini. Yang kemarin. Oh, dia nggak datang. Oh ya udah, nggak apa-apa, yang lain. Itu ibu itu. Ibu umur berapa anaknya? Hah? Soalnya kalau berkat yang kita bawa 3 bulan boleh? 0 6 bulan. 0 sampai 6 bulan. Ah, ada berapa kemarin ya? Tapi ibunya nggak datang ya? Ah, ini berapa? Umur berapa? Ini 6 sampai 12 bulan susunya, jadi nggak bagus. Ini umur berapa? Oh, 2 tahun ya. Nggak boleh kan? Hah? Bisa? Iya, kalau bisa. Oke ya. Nggak bahaya? Nggak bahaya ya, ya. Iya. Ibu kemari saya suruh atau ibu datang sendiri? Datang sendiri. Saya aja nggak tahu nama ibu ini. Saya iming-imingi apa nggak datang kemari? Tidak, datang sendiri ya. Kok ibu mau datang sih? Kan saya muji-muji Tuhan. Nggak apa-apa, luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Iya, ya kan? Iya. Oke, kita sudah doakan tadi. Udah doa makan kan? Belum? Oh ya, kuduskan, sucikan makanan ini kayak makan minum sehat. Kami muliakan Kau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Duduk ya. Duduk aja, duduk ya, supaya jangan pindah dari tempat duduk. Coba, anak kecil bisa dapat. Ya, dapat. Kalau enggak yang bayi kecil-kecil banget jangan dulu aja. Kalau gini kan ini udah gede termasuk. Yang kecil banget gini jangan dulu. Nanti kalau lebih kasih. Amin. Amin. Mik jangan dimatiin, Mik. Nyala terus. Nggak mati nggak. Pegangan. Dijulin nggak mungkin. Udah saya pegang gini aja. Udah. Udah selesai kan? Udah.
Selesai.